Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raki Herlambang. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021-2022. Saya akan menjelaskan terkait protokol kesehatan dan pentingnya vaksinasi. Pandemi virus corona COVID-19 masih menghantui khususnya di Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat. Pertanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Namun, menurut pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan, virus corona jenis SARS-CoV-2 ini sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangatlah memungkinkan terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Pandu juga mengatakan no way back to normal, atau tidak ada cara untuk kembali ke keadaan normal. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait protokol kesehatan, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu latar belakang virus corona ini. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak dan balita, serta ibu hamil dan ibu menyusui. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh beraksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama yaitu demam dengan suhu badan di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua yaitu batuk kering. Dan yang ketiga sesak napas. Ada juga beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilang indera perasa, hilang indera penciuman, dan ruam di kulit. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga dapat menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua yaitu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terpapar virus corona. Yang ketiga yaitu kontak fisik jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona ini juga bisa menular melalui benda-benda yang sering kita pegang, seperti uang, gagang pintu, permukaan meja, dan lain sebagainya. Pada kasus yang parah, COVID-19 bisa menyebabkan beberapa komplikasi yang berupa infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, sindrom koroner akut, dan kematian. Maka tak sedikit orang tua lansia atau orang-orang yang memiliki riwayat penyakit di atas meninggal karena COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita tidak cukup hanya dengan menaati pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang ditetapkan pemerintah. Tapi kita juga harus mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu
mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang lebih maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan pada saat-saat tertentu, seperti sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk dan bersin. Yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi, Organisasi Kesehatan atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit. Namun, virus corona yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Penggunaan masker dilakukan tidak hanya di luar saja, tetapi penggunaan masker di dalam rumah juga perlu dilakukan. Penggunaan masker di dalam rumah perlu kita lakukan dengan kondisi tertentu, yaitu terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Dengan 4 hal di atas, kita perlu melaksanakan dan menggunakan masker di dalam rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Di dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Protokol kesehatan 5M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Mungkin itulah protokol kesehatan 5M yang dapat saya jelaskan. Setelah kita menaati peraturan pemerintah atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan menjalankan protokol kesehatan 5M, ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan agar lebih kuat untuk melawan virus corona ini, yaitu vaksinasi. Pemberian vaksinasi ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 saja, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak dari pandemi ini. Vaksinasi atau imunisasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin dengan alasan tertentu, seperti orang-orang yang memiliki riwayat penyakit diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol, dan lain sebagainya. Jadi,
Dengan mendapatkan vaksin COVID-19 ini, Anda tidak hanya melindungi diri Anda saja, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Sekian dari saya, stay healthy semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.